Baik, kita lanjutkan lagi ke video yang kelima. Sekarang kita masuk kepada proses demodulasi sinyal AM DSB full carrier, FC, full carrier. Tadi kita sudah membahas mengenai modulasi. Ya. Modulasi itu terjadi di bagian pengirim, sementara demodulasi itu terjadi di bagian penerima. Jadi proses demodulasi itulah kebalikan dari proses modulasi. Kalau proses modulasi itu adalah bagaimana menumpangkan sinyal informasi, sinyal suara atau disebut dengan sinyal pemodulasi kepada sinyal carrier atau sinyal pembawa sehingga dia bisa dikirim ke jarak yang jauh, maka demodulasi sendiri adalah proses kebalikannya. Demodulasi ini adalah proses bagaimana memisahkan antara sinyal pembawa dan sinyal informasi yang sudah disatukan tadi di bagian pengirim dan di bagian penerima, bagaimana menghasilkan atau memisahkan sinyal pemodulasi dan sinyal carrier sehingga yang kita inginkan adalah sinyal pemodulasinya atau sinyal informasinya, sehingga karena memang yang kita inginkan nanti di bagian penerima adalah kita mendapatkan sinyal informasi itu kembali, bukan sinyal yang bercampur dengan sinyal pemodulasi. Bukan sinyal yang bercampur, bukan sinyal yang bercampur dengan sinyal carrier. Sehingga demodulasi itu adalah proses mengembalikan sinyal termodulasi menjadi sinyal informasi kembali. Nah, tentu saja sinyal termodulasi yang diterima telah bercampur dengan draw atau noise. Kita sudah pelajari kemarin noise ya. Tetapi untuk penyederhanaan dan memudahkan analisa, maka kita menganggap sinyal termodulasi yang diterima adalah bebas draw ya, atau bebas noise, karena kita ingin sederhanakan ya. Nah, kita lihat gambar seperti apa tadi gambar sinyal hasil modulasi atau termodulasi. Kita lihat di sini. Ini adalah sinyal informasi yang kita kirimkan. Kemudian dia dimodulasi atau dia ditumpangkan ke dalam sinyal carrier atau sinyal pembawa sehingga menghasilkan sinyal termodulasi yang sudah kita lakukan proses perubahannya menjadi ini. Yang sudah kita lakukan proses perubahannya di video-video sebelumnya menjadi ini. Nah, sekarang bagaimana caranya mengubah sinyal ini balik lagi ke sini gitu. Jadi proses modulasi yang terjadi di bagian pengirim adalah bagaimana mengubah ini menjadi ini. Nah, sementara proses demodulasi yang terjadi di bagian penerima itulah mengubah sinyal ini menjadi sinyal informasi balik lagi ke sini. Ya, lawan proses modulasi itulah proses demodulasi. Modulasi terjadi di pengirim, sementara demodulasi itu terjadi di penerima. Nah, proses yang kita bisa lihat bahwa di sini kita memiliki 3 komponen. Yang pertama komponen ini adalah ya, AC 1 tambah MXT, ini dia. Min AC 1 tambah MXT yang di bawah ini, dan sinyal kosinus WCT yaitu yang merah ini. Nah, kalau kita memiliki 3 komponen ini, maka secara teoritis kita menginginkan sinyal yang mana? Kita tentu kita ingin menghasilkan komponen sinyal informasi itu di mana? Di dalam AC 1 tambah MXT, itu XT ini sendiri. Ya, yang kita ingin ambil itu adalah XT ini sendiri. Ya. Ini berarti kita dapat menghasilkan sinyal pemodulasi atau sinyal informasi dengan menghilangkan komponen sinyal min AC 1 tambah MXT dan komponen sinyal kosinus WCT. Sehingga kita menyisakan komponen AC 1 tambah MXT. Ya, jadi tadi sudah saya bahas, ini adalah komponen 1 tambah AC 1 tambah MXT, yang di bawah ini adalah komponen min AC 1 tambah MXT, sementara yang merah ini adalah komponen kosinus WCT. Maka kita ingin menghilangkan yang bawah ini dan yang kosinus WCT itu untuk mendapatkan yang di atas ini, dan di atas ini akan sama nanti dengan yang ini. Nah, bagaimana cara menghilangkannya? Nah, kalau kita ingin menghilangkan kosinus WCT, kita tahu bahwa kosinus WCT ini adalah frekuensi di frekuensi tinggi karena frekuensi carrier. Tadi kita tahu bahwa frekuensi carrier atau frekuensi pembawa itu tinggi, jauh lebih tinggi dibandingkan sinyal informasinya, karena kita ingin menarik dia ke frekuensi tinggi. Maka bagaimana cara menghilangkan komponen frekuensi tinggi? Caranya mudah sekali, kita menggunakan
apa yang disebut dengan istilah low pass filter atau LPF. Kalau kalian belum mempelajari ini, kalian terima saja bahwa LPF ini adalah sebuah perangkat elektronika yang berfungsi untuk memfilter sinyal yang frekuensi tinggi. Jadi frekuensi tinggi dihilangkan, sementara frekuensi rendah dilewatkan. Maka LPF yang kita perlukan di sini adalah LPF yang memiliki bandpass yang lebih kecil dari WCT. Dia akan menghilangkan frekuensi di atas WC dan melewatkan frekuensi di bawah WC. Sehingga rangkaian LPF sederhana terdiri pada resistor dan kapasitor. Maka kita bisa menghilangkan komponen frekuensi kosinus WCT ini dengan melewatkannya pakai LPF ya, low pass filter. Nah, kita lanjutkan ke video berikutnya.